persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0 adalah, jadi kita bisa mencari akar-akar itu x gitu ya. X-nya kuadrat berarti x-nya ada 2. Jadi untuk mencari akar-akar itu kita bisa gunakan dengan cara memfaktorkan, dengan cara grafik, dengan cara banyaklah caranya gitu ya. Nih kita di sini Ibu mau ngajarin memfaktorkan. Di langkah pertama nih kita buat dulu kurungnya. Tuh kan, memfaktorkan itu kan begitu ya. Ini cara yang apa sih namanya ya, Ibu pikir gampang banget lah. Nah, pertama kita lihat depannya x kuadrat. Terus belakangnya 4. Yang pertama dulu aja depannya. X kuadrat itu apa? X kali X kan? Jadi karena dia di depan, ini kita anggap aja ini depan, belakang gitu ya. Ini X kuadrat. X kali X kita taruh di depan. Nah terus 4. 4 itu kan 4 ya. 4 itu kan bisa kita dapat dari 2 kali 2 atau 1 kali 4. Nah, di sini kita jumlahkan dan kita kurangi. Ini kan kalau dijumlahkan 4. Kalau dikurangi 0. Kalau yang ini dijumlahkan 5, dikurangi 3. Nah, kita lihat tengahnya angkanya. 5 kan? Oh, berarti yang kita pilih adalah 1 dan 4. Gitu. Terserah mau di mana satunya, di mana 4-nya. Nah, kemudian kita lihat tanda di sini. Ini tandanya positif. Positif itu kan ada 2 macam. Ada positif kali positif, ada negatif kali negatif. Nah, kita lihat tengahnya. Oh, negatif. Ya udah kita pilih aja negatif dan negatif. Untuk melihat hasil kita benar atau enggak, kita tinggal kalikan saja dalam kali dalam, luar kali luar. X kali negatif 4 itu kan negatif 4x. Negatif 1 kali X itu kan negatif 1x. Negatif 4x dikurangi negatif 1x itu adalah negatif 5x. Kita lihat ini harus sama dengan tengahnya. Tuh, tengahnya negatif 5x. Berarti faktor kita sudah benar. Lalu berapakah akar-akarnya? Berapakah nilai x-nya? Nah, kita lihat. Ini kan perkalian ya. Perkalian itu kan ibarat seperti ini. A kali B sama dengan 0. Ini kira-kira yang menyebabkan A kali B sama dengan 0 itu apa? Boleh salah satunya tentu saja. Bisa A-nya yang 0 atau B-nya yang 0. Karena tidak perlu dua-duanya 0 untuk menghasilkan nilai 0. Andaikan B-nya 7, A-nya 0, 0 kali 7 itu tetap 0. Andaikan A-nya 15, B-nya 0, 15 kali 0 juga tetap 0. Jadi untuk mendapatkan nilai 0 tidak perlu A dan B, tetapi cukup A atau B. Nah, anggap saja ini X-1 itu A kan ya. Berarti X-1-nya 0 atau X-4 yang 0. Nah, ini kan persamaan biasa. Jadi X-nya 1 atau X-nya 4. Nah, berarti X-nya ada 2, 1 atau 4. Kalau mau ditulis dalam himpunan penyelesaian, tulis saja yang paling kecil dulu, 1,4. Kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 2X min 24. Nah, sebelumnya, ini kenapa sih disebut persamaan kuadrat? Ingat ya, ciri-cirinya adalah ada sama dengan ini. Kan persamaan itu karena dia memiliki sama dengan. Nah, kalau kuadrat ya karena dia kuadrat bentuknya ya. Langsung saja buat dulu kurungnya. Kemudian lihat depannya X kuadrat. X kuadrat itu apa? Ya, X kali X. Karena dia di depan, simpan di depan. Kemudian lihat yang belakangnya 24. 24 ini faktornya banyak. 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Nah, karena banyak kan kita bingung. Mau pilih yang mana nih?
nih, yang 1 24, 2 12, atau 8 3, atau 4 6. Ingat, jumlahkan, kurangi, jumlahkan, kurangi, jumlahkan, kurangi, gitu ya. Kita jumlahkan 25 kurangi 23. Jumlahkan 14 kurangi 10. Jumlahkan berapa? 3 tambah 8? 11 kurangi 8 kurang 3, 5. Jumlahkan 10 kurangi 6 dikurangi 4, 2. Ingat, lihat tengahnya. Oh, angkanya 2. Berarti mana yang angkanya 2? Oh, ini. Berarti yang kita pilih adalah pasangan 4 kali 6. 4 kali 6. Kemudian yang dilihat adalah tanda negatif. Negatif itu bisa kita peroleh dari negatif kali positif atau positif kali negatif. Mana yang kita pilih? Apakah positif di sini atau positif di sini, negatif di sini gitu ya? Kan tadi kan positif kali negatif ya. Mari perhatikan contoh berikut ya. Ibu punya bilangan besar dan bilangan kecil. Bilangan besar ini positif. Bilangan kecil ini negatif. Kalau positif 8 dikurangi 3, tentu saja hasilnya akan menjadi positif 5. Jadi, jika yang positif bilangan besar dan yang negatif yang kecil, pasti hasilnya positif. Betul kan? Tetapi, jika yang besarnya negatif, yang kecilnya positif, hasilnya akan berapa? Negatif 8 ditambah 3, hasilnya negatif 5. Nah, jadi kalau yang besarnya negatif, yang kecilnya positif, pasti hasilnya negatif. Kembali kita lihat tengahnya. Karena tengahnya negatif, dan ini kan negatif tadi positif kali negatif ya. Nah, karena tengahnya negatif, pasti yang besar negatif, yang kecil positif. Yang besar 6 sama 4, besaran mana? 6, berarti ini yang negatif, yang 4 yang positif. Ingat, untuk mengecek, kalikan saja dalam kali dalam, luar kali luar. X kali negatif 6, negatif 6X. Positif 4 kali X, positif 4X. Negatif 6X ditambah 4X, hasilnya negatif 2X. Lihat, sama ya. Berarti faktor kita sudah benar. Maka X yang didapat adalah X plus 4 sama dengan 0, atau X min 6 sama dengan 0, dapat negatif 4 atau 6. Jika ada koefisien di depan variabel X kuadrat, ini caranya nggak jauh-jauh beda, tapi ada sedikit triknya. Jadi, untuk memfaktorkan seperti biasa, sediakan dulu kurungnya. Apa yang kita lihat? Kita lihat dulu bilangan di depan ini dan di belakang ya. Jadi ada 6x kuadrat sama 2. Ini penentunya. Jadi 6x kuadrat itu kan dia bisa 6x kali x atau 3x kali 2x. Kalau 2 dia cuma 1 ya, karena prima ya, cuma 1 faktor, 1 kali 2. Nah, ini tuh terpisah ya. Jadi si 6x sama x dan 3x sama 2x itu berbeda. Jadi kita pertama lihat dulu yang 6x dan x. Kita kalikan dengan ini. Perkaliannya ya satu-satu ya. Kalau 6x dengan 1 berarti x dengan 2. Atau sebaliknya, 6x dengan 2 berarti x-nya dengan 1. Kita coba ya, 6x dulu dikali 1. 6x kali 1 itu kan 6x. Kemudian x kali 2 itu kan 2x. Nah, seperti tadi juga, kita jumlah dan kita kurang. Kalau kita jumlah, dia hasilnya 8x. Kita jumlahkan ya, hasilnya 8x. Kalau kita kurangi,
hasilnya 4x. Kalau lihat tengah ini, oh ini 1x, ini enggak, jauh kan, berarti bukan pasangan itu yang kita pilih gitu ya. Yang tadi itu kalau ditulis. Nah, kalau tidak ditulis, tadi kan 6x dengan 1, x dengan 2. Nah, sekarang kita balik. X dengan 1, 6x dengan 2. 6x dengan 2 itu kalau dikalikan kan 12x. 1 dengan x ya, x gitu ya. 12 dikurangi 1, tadi x ya. 12 dikurangi 12x dikurangi x, 11x. Kalau ditambahin 12x tambah 1x, 13x. Wah, tambah jauh. Berarti pasangan ini, si 6x x dengan 12 ini nggak cocok. Nah, kalau ini nggak cocok, berarti kita lihat yang kedua. Sama seperti tadi, 3x, jadi boleh kita kalikan 3x dengan 1, 2x dengan 2, atau sebaliknya. Jadi sistemnya coba-coba sih memang ya. Ini 3x kali 1 dulu, berapa? 3x. Kemudian 2x kali 2 dia 4x. Kalau dijumlahkan dia 7x. Tapi kalau dikurangi 4x dikurangi 3x itu 1x. Ini 1 gitu. Kalau tanda nanti aja belakangan gitu ya. Wah, karena ini bisa dipilih nih. Kemungkinan nih ada bisa gitu 3x dengan 2x berpasangan dengan 1, 2. Tadi yang mana yang dikalikan? Ya, 3x dengan 1, 2x dengan 2. Kalau dibalik Bu gimana Bu? Coba aja. 3x kali 2 itu 6x. 2x kali 1 itu 2x. 6x dikurangi 2x itu 4x, jauh. Berarti pasangan yang dipilih adalah 3x kali 1, 2x kali 2. Langkah selanjutnya gimana? Kita tulis dulu ya. Tadi kan yang terpilih tuh 3x kali 2x ya. Berarti kita tulis 3x dan 2x ini di depan. Nah, terus bagaimana Bu dengan 1 dan 2? Nah, kita seperti mengecek hasil perkalian yang sebelumnya, dalam kali dalam, luar kali luar. Nah, kita pakai jalur ini. Nah, berarti 2x itu kan tadi berpasangan dengan 2 ya. Berarti kita lihat jalurnya, 2x dengan 2. Oh, berarti 2 di sini. Kalau 3x dengan 1, berarti kita lihat lagi jalurnya di luar gitu ya. Oh, berarti 3x dengan 1. Langkah selanjutnya kita lihat tanda ini. Negatif. Seperti yang kita tahu, negatif adalah positif kali negatif. Di mana nih positifnya? Apakah di sini? Apakah di sini gitu ya? Kalau di sini positif, pasti di sini negatif. Kalau di sini positif, di sini negatif gitu kan. Cuman kita pakai trik yang tadi. Tengahnya ini kan tandanya negatif. Berarti yang besar yang harus yang negatif. Nah, kira-kira ini kan perkalian nih. 2 kali 2 itu 4. 3 kali 1 itu 3. Mana bilangan yang lebih besar? Nah, tentu saja 4. Berarti yang besar yang negatif karena akan menghasilkan bilangan negatif. Berarti ini ya perkalian ini ya, 2 kali 2 nih. Berarti di sini negatif, di sini positif. Nah, kita coba. Kita kalikan ya. 3x kali positif 1 itu kan positif 3x. Kemudian negatif 2 kali 2x itu kan negatif 4x. Kalau kita jumlahkan positif 3x dikurangi 4x itu negatif 1x. Jadi benar gitu. Faktornya sudah benar. Langkah selanjutnya, nih kita mencari x tinggal ya. Berarti kan 3x min 2 sama dengan 0 atau 2x plus 1 sama dengan 0. Persamaan linear biasa. Jadi untuk menguasai matematika tentu saja taklukkan aljabar gitu. Nih 2, berarti x-nya 2/3. Yang ini 2x sama dengan negatif 1, x-nya negatif 1/2. HP-nya ya tulis yang terkecil dulu. Koma. Ya, seperti itu. Sebagai latihan, coba kalian cari akar-akar dari 4x kuadrat ditambah 12x min 27 sama dengan 0. Kita coba sendiri.
Kalian pause dulu videonya, kemudian nanti setelah kalian dapat, silakan play lagi videonya. Berapakah hasilnya? Jika bingung mengapa dapat faktor seperti ini, replay lagi video yang tadi. Coba diulang, kenapa bisa seperti ini? Dan inilah jawabannya. X sama dengan 3/2 atau X sama dengan negatif 9/2. Banyak yang benar kan? Ayo, untuk mengetahui matematika, untuk menaklukkan matematika, taklukkan dulu aljabarnya.